Satgas Garuda Merah Putih TNI kirim bantuan ke Gaza. Kim Jong-un, Vladimir Putin, dan Jinping bertemu di China. Robot bangun rumah bisa hemat biaya 20%. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Selaida Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita simak informasinya. Kita ke informasi utama, pemirsa. Satgas Garuda Merah Putih 2 TNI mengirim bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza. 2 pesawat Super Hercules sukses melaksanakan airdrop bantuan kemanusiaan dari Yordania menuju wilayah sasaran. Satgas Garuda Merah Putih 2 TNI mengirim bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza pada Selasa 26 Agustus 2025. Misi ini melibatkan 64 personil dengan logistik bantuan diterjunkan mencapai 91,4 ton atau setara 520 bundel. Proses penerbangan formasi 2 pesawat Super Hercules berlangsung aman, lancar dan sesuai rencana hingga hari ke-10 pelaksanaan. Total waktu terbang mencatat 40 jam 10 menit. Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap. Hari pertama, 17,8 ton bantuan diterjunkan, disusul 10,3 ton pada hari kedua, hingga misi terkini total 91,4 ton bantuan disalurkan. Seluruh kru, pesawat, dan personil pendukung dilaporkan kondisi baik. Selanjutnya, Satgas Garuda Merah Putih 2 akan konsolidasi pada 29 dan 30 Agustus 2025. Selanjutnya, pada 31 Agustus akan dilaksanakan ferry flight menuju Mesir sebagai bagian dari tahapan pemulangan. Satgas dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 21 September 2025. Misi ini bukan hanya wujud solidaritas, tetapi juga sebagai simbol kepedulian bangsa Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Kehadiran Satgas Garuda Merah Putih diharapkan bisa memperkuat hubungan persaudaraan antar bangsa, sekaligus membawa pesan perdamaian dari Indonesia untuk dunia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, 2 anak tewas dalam peristiwa penembakan di sekolah Minneapolis, Amerika Serikat pada Rabu 27 Agustus 2025 waktu setempat. Insiden terjadi pada saat siswa mengikuti misa di gereja sekolah. Menurut keterangan polisi, pelaku berpakaian hitam melepaskan tembakan dengan senapan pada Rabu 27 Agustus 2025 melalui jendela sebuah gereja Katolik di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Tembakan mengenai anak-anak yang sedang mengikuti misa pada minggu pertama sekolah. Kepala Kepolisian Minneapolis Brian O'Hara mengatakan pelaku Robin Wiseman berusia 23 tahun membawa senjata mendekati sisi gereja dan menembakkan puluhan peluru ke arah anak-anak. Setelah itu pelaku menembak dirinya sendiri. 2 siswa berusia 8 dan 10 tahun dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Ada 17 orang terluka, terdiri dari 14 anak-anak dan 3 lansia. Berdasarkan catatan pengadilan, Wiseman sebelumnya bernama Robert dan mengubah nama pada 2020 karena mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Wali Kota Minneapolis Jacob Frey meminta publik tidak menggunakan insiden ini sebagai alasan menyerang komunitas tertentu, termasuk transgender. Sekolah Katolik Annunciation tempat tragedi terjadi merupakan sekolah dasar swasta dengan 395 murid. Menurut database penembakan sekolah K-12, ini adalah penembakan sekolah ke-146 di Amerika Serikat sejak Januari 2025. Pemirsa, hujan disertai badai petir melanda Jammu, India selama 2 hari, mengakibatkan banjir dan longsor. Sedikitnya 36 tewas akibat kejadian ini. Hujan disertai badai petir melanda Jammu, India selama 2 hari. Peristiwa ini menyebabkan banjir, longsor, dan kerusakan parah. Dikutip NDTV Jumat 29 Agustus 2025, banjir dan badai mulai mereda secara bertahap. Dilaporkan jumlah korban tewas meningkat, ada 36 korban jiwa pada Rabu 27 Agustus 2025. Sebagian besar disebabkan longsor di rute ziarah Vaishno Devi. Jammu mencatat curah hujan 380 mm di atas permukaan tanah selama 24 jam. Hal ini tertinggi sejak 1910 saat stasiun cuaca didirikan.
Pemimpin tinggi Korea Utara Kim Jong-un bersama Presiden Rusia Vladimir Putin akan terbang ke China pada 3 September 2025. Kim dan Putin akan bertemu Presiden China Xi Jinping. Lantas apa yang akan mereka bahas? Pemimpin tinggi Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan datang ke China pada 3 September 2025 untuk memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping. Dijadwalkan Kim dan Putin akan menghadiri parade militer besar-besaran di Beijing. Asisten Menteri Luar Negeri China Hong Lei menerangkan Kim dan Putin sudah mengonfirmasi kehadiran mereka. Rencana acara parade tersebut akan dihadiri 26 kepala negara dan pemerintahan. Parade militer menjadi salah satu acara terbesar di China belakangan ini. Wilayah tersebut memiliki kekuatan militer terbesar di dunia. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Sebuah bendera Palestina berukuran jumbo meramaikan festival bertajuk La Tomatina di Spanyol. Di sini terjadi perang melibatkan 120 ton tomat. Festival bertajuk La Tomatina digelar di Spanyol pada Rabu 27 Agustus 2025. Di sini ada sebuah bendera Palestina berukuran raksasa memeriahkan festival. Selain itu terjadi pertarungan tomat dari para peserta festival. Ada 120 ton tomat digunakan dalam festival tahunan ini. Acara berlangsung selama 1 jam, diikuti 22.000 peserta, sekaligus merayakan ulang tahun ke-80 pada tahun ini. Dulu, pertarungan tomat tahunan Spanyol ini bermula dari pertarungan makan spontan di antara anak-anak setempat pada tahun 1945. Ada 6 bayi citah lahir menjadi penghuni baru di kebun binatang Metro Richmond di Virginia, Amerika Serikat. Kelahiran citah menjadi harapan baru di tengah ancaman populasi citah secara global. Kebun binatang Metro Richmond di Virginia, Amerika Serikat merayakan keberhasilan program konservasi dengan kelahiran 6 bayi citah. Ke-6 bayi citah terdiri dari 3 jantan dan 3 betina menjadi pendatang baru. Saat ini, mereka dipindahkan ke habitat publik agar bisa dilihat pengunjung selama 3 bulan pertama di pusat konservasi. Kelahiran bayi citah sangat berpengaruh karena populasi citah di alam liar terancam punah. Keberhasilan menunjukkan penting peran lembaga konservasi seperti kebun binatang. Upaya pengembangbiakan di luar habitat asli menjadi salah satu strategi mencegah kepunahan spesies tersebut. Salah satu hewan laut golongan vertebrata yaitu hiu terancam tidak lagi memiliki taring di masa depan. Lantas apa penyebabnya? Hiu terancam kehilangan gigi di masa akan datang. Pakar menyebut pengasaman laut menjadi faktor bisa merusak gigi hiu sehingga menghilangkan senjata andalannya guna bertahan hidup. Rahang hiu memiliki beberapa garis gigi. Gigi baru bisa cepat tumbuh menggantikan yang hilang. Namun, kondisi laut semakin asam bisa mempercepat kerusakan gigi dan membuat gigi hiu hilang lebih cepat dari laju pergantian alamiahnya. Penelitian ini dilakukan tim Jerman dengan judul Simulate Ocean Acidification Effects on Shark Tooth Morphology. Hasil menunjukkan dampak hiu kehilangan gigi berisiko mengganggu populasi hiu dan stabilitas ekosistem laut secara keseluruhan. Pemirsa, ada robot bisa membantu bangun rumah yang gosong terbakar di California, Amerika Serikat. Kebakaran menghanguskan 6.000 rumah, dihitung-hitung penggunaan robot bisa hemat biaya hingga 20%. Sejumlah robot membantu membangun rumah-rumah yang hancur akibat kebakaran hutan di California, Amerika Serikat pada awal tahun 2025. Kebakaran hutan seluas lebih dari 23.000 hektar menghancurkan sekitar 6.000 rumah.
Cosmic Buildings meluncurkan pabrik robotik mobile pertamanya di Pacific Palisades. Mesin-mesin membangun panel dinding struktural sebelum diangkut ke fondasi dan dirakit. Dikutip dari The Independent Jumat 29 Agustus 2025, perusahaan menyatakan mereka bisa membangun rangka rumah 10 kali lebih cepat dan dengan biaya 20% lebih hemat dari harga normal. Sasa Jokis, CEO dan pendiri Cosmic Buildings menjelaskan robot membangun rumah demi mewujudkan impian warga kembali ke rumah mereka usai dilanda kebakaran. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mata Dunia. Menjadi Muslim di Amerika Serikat mempunyai tantangan tersendiri seperti menyesuaikan beberapa aturan agama dengan aturan pemerintah. Ini terjadi dalam pengurusan jenazah dan pemakaman. Apa saja yang harus diketahui serta bagaimana mempersiapkan pemakaman di Amerika secara Islam? Kita simak laporan VOA berikut ini. Jadi dulu awalnya saya belajar itu saya pingin ketika ibu saya atau bapak saya, orang tua saya meninggal, saya yang melakukan itu, bukan orang lain. Berawal dari keinginan untuk memandikan sendiri jenazah orang tuanya, Dede Agustina, ustazah di Masjid Indonesia Imam Center, Silver Spring, Maryland, belajar tata cara mengurus jenazah sesuai ajaran Islam. Kalau misalnya kayak di Aceh, ya di Aceh itu mayat perempuan itu dia atasannya itu pakai mukenanya. Jadi nggak pakai kain kafan untuk nutupin itu. Nah, sementara kalau di Jakarta itu mereka harus ada namanya pakai tikar di bawahnya. Jadi harus ada dilipat lagi tikar. Pokoknya tikar itu jadi kebutuhan wajib gitu ya. Sementara di Amerika kan nggak ada tikar. Terus kemudian nggak ada juga yang namanya wangi-wangian kayak apa itu. Dilarang gitu kalau di sini. Ibu Dede yang sudah 6 tahun menetap di Amerika bukan satu-satunya muslimah yang mengamalkan ilmunya, terutama bagi jemaah di Masjid Indonesia ini. Siti Hafsah, guru mengaji di Iqra Learning Center, juga mengajarkan tata cara pengurusan jenazah kepada para muslimah. Dengan adanya kita ikut memandikan itu, banyak hal yang bisa merubah kita untuk menambah iman. Sewaktu-waktu aku akan begini juga. Proses pengurusan jenazah di Amerika berbeda dengan di Indonesia, di mana jenazah harus dimandikan di funeral home atau rumah duka, baru kemudian dibawa ke tempat pemakaman. Fajril Asikin yang aktif di Masjid Imam adalah perintis kelompok pemandi jenazah di komunitas Muslim Indonesia. Itu udah peraturan karena kita kan menjaga kalau ada itu penyakit atau apa. Jadi standarnya memang nggak boleh dibawa ke rumah mesti duka, di funeral home. Funeral home. Karena funeral home itu kan mereka dapat laporan dari rumah sakit atau dari mana. Di Amerika, proses untuk sesegera mungkin memakamkan jenazah kadang tak selalu berjalan sesuai aturan agama. Kalau meninggalnya itu secara natural, ya, nah itu harus punya rekod. Punya rekod dia ini punya sakit apa, biasanya nggak sampai diotopsi. Namun kalau meninggal di rumah tanpa memiliki catatan kesehatan dari dokter, maka harus menghubungi polisi dan diotopsi dahulu untuk mengetahui penyebab kematiannya. Demikian juga dengan pemakaman yang harus mematuhi aturan pemerintah daerah setempat. Kalau di Indonesia kan mayat langsung masuk ke tanah. Kalau di sini ada kayak konkretnya, ada yang boxnya plastik, ada yang boxnya dari beton. Di dalam lubang kuburnya gitu. Dari funeral tuh pakai peti. Tapi sampai sana mereka tetap mayatnya dikeluarin. Petinya dibawa lagi ke funeral. Dan untuk menyikapi itu karena kita sunahnya mayat harus mencium tanah ya, makanya dikasihlah tanah beberapa untuk supaya kena wajah, jadi dia tetap mencium tanah. Proses pemakaman di Amerika juga tidak murah, antara $2.000 hingga $8.000 atau sekitar 31 hingga 124 juta rupiah, sehingga disarankan untuk memiliki asuransi kematian dan will atau surat wasiat. Ya kita nulis will bahwa aku Islam, aku nanti minta dimakamkan secara Islam, dan semuanya ini harus ada
pesan secara tertulis, namanya will di sini ya. Sebagai organisasi keagamaan bagi komunitas Muslim terutama Indonesia, Departemen Layanan Sosial Imam akan membantu jemaahnya yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan. Di Amerika ini yang menjadi satu catatan saya ya. Kita didik anak-anak kita untuk bisa sholat jenazah. Kita minta agar mereka menyolatkan kita. Karena itu kan sebagai salam perpisahan terakhir. Dari Silver Spring, Maryland, Nia Iman Santoso, VOA. Pepatah bahasa Inggris menyebutkan membandingkan diri dengan orang lain adalah mencuri kebahagiaan sendiri, dan ini tampak dalam peran media sosial yang membuat orang melirik kehidupan orang lain sehingga belanja melebihi kebutuhan. Tapi media sosial pula yang bisa memberi solusi. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. At some points I feel like in my head have more money than I actually do, which is what causes my overspending. Especially in the world of social media that we live in, it's very easy to fall into the trap of feeling like you have to spend. I kind of have adopted this mentality of that money is fake. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri, tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. We are constantly being bombarded with what we should buy and what we should do. And sometimes even if you are doing okay, it's hard to grasp that as a reality because we are always being consumed with we should be doing more. Dihadapkan pada rumput tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif. That comparison triggers this idea of, hey, am I surviving or am I not? How am I doing compared to my peers? In order to avoid dealing with that inner critic, we avoid money issues altogether. Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling berbagi dan juga memberi dukungan bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja melebihi kebutuhan. Dan berbagai video akhirnya viral di TikTok menawarkan berbagai tips untuk berhemat. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Groceries, because groceries are really expensive right now, so I've been having to put in a lot of extra money in this folder. I have one for home improvements. I'm saving up to replace my fence. I like to just kind of chip in a little bit every paycheck. Sementara No Buy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. My turning point was when I realized that I had 5 figures of credit card debt that I'd been cycling through for the last 10 years. I got really fed up with just constantly being in a cycle of buying and paying off debt, buying and paying off debt. And I just wanted to take control of my spending. Alicia mengatakan seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. The community that I've built there, a lot of people are going through the same exact thing that I am, so it's become hugely beneficial for both my well-being and figuring out that I'm actually helping others through all of this. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan No Buy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini. Terus ikuti informasi lainnya hanya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta Kuria bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.